Salam jumpa kepada saudara-saudara sekalian. Pada saat ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita setelah sebelumnya kita telah sampai kepada pembahasan terakhir dari Bait Suci Daniel pasal yang ke-8, dan kita telah memasuki sampai kepada pembahasan dari 6 jemaat. Dan di dalam 6 jemaat itu kita melihat kunci dari bagaimana Tuhan menyelesaikan nubuatan selama 2300 tahun lamanya. Di sana kita boleh melihat juga bahwa Tuhan dalam nubuatannya, termasuk nubuatan terpanjang 2300 petang dan pagi, telah menyatakan kekuasaannya yang tiada bandingannya, telah menulis sejarah dunia sebelum sejarah itu terjadi. Dalam nubuatan 2300 kali petang dan pagilah kita dapat melihat pertunjukan kekuasaannya yang maha hebat, atau itu adalah pertunjukan daripada imannya Yesus. Satu sejarah yang telah ditulis jauh sebelum terjadinya penggenapan dari peristiwa sejarah yang dibicarakan. Tuhan dalam nubuatan tersebut telah menyatakan dirinya, bagaimana dia berkuasa atas seluruh manusia dan kerajaan manusia dan seluruh kerajaan setan beserta segenap kekuasaannya. Tuhan yang kita miliki mampu untuk mengendalikan seluruh kekuatan dan unsur yang ada di langit dan di bumi, agar dapat menggenapi dengan tepat seluruh yang difirmankannya. Tuhan mampu menggenapi nubuatan 2300 petang dan pagi yang berakhir tahun 1844 dan memunculkan jemaat yang ketujuh. Kita telah perhatikan bahwa Tuhan, dia telah memiliki nubuatan. Di dalam nubuatan itu, Daniel 8 ayat 14, ada 2300 dan ada tujuan Tuhan setelah 2300. Tujuan Tuhan adalah setelah 2300. Namun untuk sampai kepada tujuan itu, Tuhan harus melewati nubuatan waktu terpanjang, nubuatan 2300. Dan nubuatan itu adalah sebuah pernyataan iman Yesus untuk melewati masa-masa yang bagi kita secara manusia itu adalah sebuah peristiwa yang mustahil dilewati untuk menggenapi firman Tuhan. Tetapi di dalam imannya Yesus, dia sanggup untuk melewati 2300 itu dengan gemilang, tepat seperti apa yang Tuhan nyatakan, bahwa setelah 2300 maka di sanalah fokus itu terjadi. Kita telah melihat 2300 itu telah terjadi dengan begitu gemilang, dan saat ini kita akan masuk kepada fokus daripada buku Daniel 8 ayat yang ke-14. Apakah fokus dari nubuatan Daniel 8 ayat 14? Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan maksudkan kepada kami. Tuntun kami untuk mendengar, mengerti, dan memahami, bahkan hidup di dalam firman yang Engkau telah tetapkan kepada kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk apa yang Kau berikan ini, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Pada saat ini kita akan kembali kepada Daniel 8 ayat 14. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dari ayat ini, mana yang menjadi fokus? Bukan 2300-nya, tetapi lewat 2300-nya. Itulah yang menjadi fokusnya. Sekarang peristiwa apa yang terjadi sampai lewat 2300? Setelah lewat 2300, apa sebenarnya yang terjadi yang Tuhan mau nyatakan? Kalau kita perhatikan di sana, sampai lewat 2300, lalu tempat kudus itu dipulihkan. Kalau kita berbicara tentang tempat kudus, ternyata itu yang menjadi fokus Tuhan di dalam Daniel 8 ayat 14. Apa artinya? Kita boleh hebat untuk mengerti nubuatan 2300, bahkan kepada nubuatan kepausan. Tetapi yang Tuhan mau bukan 2300 khususnya berbicara tentang kepausan. Berbicara tentang kepausan bukanlah hal yang salah. Tetapi ketika fokus itu teralihkan
kepada apa yang setan dan antek-anteknya lakukan, maka itu yang bukan Tuhan kehendaki. Yang Tuhan mau adalah fokus setelah 2300. Biarlah semua kita, saudara dan saya juga, berada pada fokus itu, yaitu tempat kudus. Nah sekarang, mari kita perhatikan baik-baik. Berbicara tentang bait suci yang dipulihkan dalam keadaan yang wajar, menyatakan bahwa sebelum bait suci dipulihkan, maka keadaannya adalah belum wajar. Karena di dalam ayat itu berbicara tentang bait suci yang dipulihkan untuk keadaan yang wajar. Apa maksudnya? Berdasarkan kata bait suci itu sendiri, kata bait adalah tempat tinggal atau ruang, sementara kata suci itu adalah suatu kesucian yang menyatakan hadirat ilahi. Jadi, dari dasar kata itu, kita boleh mengerti arti kata bait suci adalah tempat di mana suatu kesucian yang menyatakan hadirat ilahi itu terjadi. Apa artinya? Kalau kita mengingat cerita daripada Musa, dia berada di padang gurun. Di sana di Gunung Sinai ketika dia sedang mengembalakan kambing domba. Ketika dia melihat di kejauhan ada semak duri yang terbakar. Di sana sebenarnya itu melambangkan hadirat Tuhan, karena itu adalah hadirat Tuhan pada semak duri. Semak duri itu adalah tumbuhan yang tidak suka kita lihat, tetapi pada semak duri itu ada api kekal, yaitu hadirat Tuhan. Dengan kata lain, semak duri yang padanya terdapat api yang kekal itu menyatakan Yesaya pasal 53. Bentuknya tidak diinginkan orang. Bentuknya duri. Duri itu adalah kutuk. Dia menjadi kutuk. Tetapi itu sebenarnya adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan manusia. Tetapi apa yang kita boleh lihat dari makna bait suci, makna semak duri lainnya, di sana kita perhatikan bahwa semak duri itu tidak terbakar, dan ketika Musa mencoba untuk mendekatinya, kemudian terdengarlah suara yang mengatakan, Musa, Musa. Musa terkaget, dia terkejut. Lalu apa yang terjadi sama dia? Dia terdiam pada saat itu, dia menghentikan langkahnya. Lalu Tuhan berbicara kepada Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Apa artinya kudus? Saat itu, kalau tidak ada api kekal yang berada pada semak duri itu, maka tempat itu tidak ada bedanya dengan tempat yang lain. Tempat itu adalah tempat yang biasa. Tetapi karena di situ ada hadirat Tuhan, sehingga Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Jadi apa artinya kudus? Kudus di situ adalah tempat di mana hadirat Tuhan itu berada. Sekarang kita perhatikan, ketika berbicara tentang kudus atau suci, dan kita melihat di sini ada bait suci. Apa artinya bait suci? Di situ ada satu tempat yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, di mana di sana ada hadirat Tuhan. Itu sama dengan semak yang terbakar tadi, di mana ada hadirat Tuhan. Dan kalau di situ ada hadirat Tuhan, maka tempat itu adalah kudus. Jadi kita boleh mengerti secara sederhana bahwa tempat di mana satu kesucian yang itu adalah tempat di mana satu kesucian yang menyatakan hadirat ilahi itu terjadi. Di mana ada hadirat ilahi, maka tempat itu adalah kudus. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa bait suci itu dipulihkan? Kalau kita perhatikan, melalui peristiwa upacara harian pada upacara bait suci,
setiap dosa manusia dipindahkan ke bait suci, sehingga tempat kudus itu dinajiskan oleh dosa manusia. Tetapi melalui upacara tahunan pada bait suci, khususnya pada upacara hari raya pendamaian, tempat suci yang menyatakan hadirat Tuhan itu dibersihkan dari dosa-dosa yang menajiskan tempat itulah. Itulah upacara hari raya pendamaian. Apa yang kita boleh mengerti dari peristiwa ini? Untuk mengerti khususnya Daniel 8 ayat 14 tentang peristiwa tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan wajar, maka kita perlu mengerti apa yang Tuhan nyatakan lewat upacara bait suci. Sekarang kita perhatikan, berdasarkan namanya, tempat itu adalah tempat kudus. Maka sewajarnya berdasarkan nama itu tempat kudus, maka sewajarnya tempat itu adalah kudus. Namun sekarang kita perhatikan, tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Apa artinya tempat kudus itu dibersihkan sampai dalam keadaan yang wajar? Itu artinya tempat itu tadinya kudus, kemudian tempat itu dikotori oleh kenajisan atau oleh lawan daripada kekudusan, namanya dosa. Jadi yang tadinya suci lalu dikotori oleh dosa, dan sekarang tempat yang telah dikotori, dinajiskan oleh dosa itu harus dipulihkan kembali sampai ke dalam keadaan yang sewajarnya, di mana tempat itu adalah kudus. Seperti apa ceritanya? Kita telah mengetahui bagi yang sudah mempelajari pelajaran bait suci. Upacara harian adalah upacara di mana seorang pendosa itu lewat simbol upacara dosanya itu dipindahkan ke bait suci. Bagaimana? Lewat domba yang tersembelih, namun sebelum tersembelih, dosa itu secara lambang dipindahkan kepada domba. Domba itu adalah sistem upacara bait suci. Sampai domba itu setelah dipindahkan dosanya dari orang pendosa kepada domba, lalu kemudian dia dibakar, sementara darahnya ada yang dipercikan di mezbah korban bakaran, tanduk-tanduknya. Ada juga darah yang dibawa ke dalam bilik, di mana ada tirai yang memisahkan dua bilik, bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Darah itu dipercikan ke tirai. Jadi ketika memasuki bait suci, di sana telah memasuki sistem bait suci, di mana kesalahan daripada pendosa itu dipindahkan kepada sistem bait suci, yaitu dipindahkan ke domba yang olehnya digambarkan di pelataran, dipindahkan itu lewat darah ke tirai. Apa artinya? Itu adalah upacara harian yang menyatakan bahwa dosa si pendosa itu secara simbol untuk memberikan pengertian kepada umat Tuhan bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan, bahwa kesalahan mereka itu ditanggungkan ke bait suci, dan bait suci itu adalah Yesus sendiri. Sekarang kita perhatikan, bait suci itu sudah dinajiskan oleh dosa daripada semua pendosa itu yang terjadi setiap hari. Setiap hari para pendosa itu mereka berbuat dosa, dan setiap hari dosa-dosanya itu dipindahkan, ditanggungkan kepada bait suci, dan bait suci itu adalah Kristus.
Kemudian tempat kudus itu dipulihkan. Apa artinya dipulihkan? Dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar. Itu berarti yang tadinya kudus tetapi telah dinajiskan oleh dosa, sekarang dia harus dipulihkan lagi. Dosa-dosa itu harus dipulihkan dari bait suci yang adalah Kristus, dan itu ditanggungkan kepada kambing Azazel. Apa yang boleh kita dapati pada pengertian ini? Itulah yang disebut dengan dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar, sehingga ketika dosa-dosa itu telah diselesaikan, maka bait suci itu selesai. Dia sudah kembali kepada wujudnya yang sebenarnya, sesuai dengan namanya, bahwa bait suci itu adalah suci atau kudus atau tanpa dosa, sudah dibersihkan lewat sistem upacara bait suci tahunan secara simbol. Itulah yang disebut dengan hari raya pendamaian. Jadi kalau kita melihat di dalam nubuatan Daniel 8 ayat 14, fokus Tuhan itu adalah peristiwa di bilik yang maha suci sampai bait suci itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sampai bait suci itu tidak ada lagi masalah dosa yang harus ditanggungkan kepada Yesus dari umat Tuhan. Itulah tujuan yang Tuhan mau nyatakan kepada umat Tuhan di dalam Daniel 8 ayat 14. Itulah yang Tuhan inginkan, bukan terfokus kepada nubuatan 2300, tetapi kepada apa yang sekarang Yesus lakukan di bilik yang maha suci sejak tahun 1844, di mana ia mau membersihkan bait suci itu dari dirinya. Makanya yang Tuhan mau adalah kita bukan terfokus kepada apa yang Yesus pikirkan tentang kita, tetapi kita harus terfokus kepada apa yang Bapa pikirkan tentang Yesus, di mana dirinya sedang dinodai oleh dosa-dosa dari umat Tuhan yang setiap hari dipindahkan, ditanggungkan kepada Yesus. Dengan kata lain, yang Tuhan mau nyatakan sejak tahun 1844, maka Yesus mau agar masalah dosa dari umat-umat Tuhan yang setiap hari terjadi dan ditanggungkan kepada Yesus itu harus berhenti. Itu yang Yesus mau. Apa artinya? Di sana Yesus memulihkan bait suci itu. Yesus memulihkan dirinya, bukan berbicara tentang manusia umat Tuhan, tetapi ini karena namanya. Umatku dia pelihara, bukan karena umatnya siapa-siapa, tetapi oleh karena siapa dirinya. Siapa itu? Yesus, bukan siapa manusia. Jadi kalau Yesus mau pelihara manusia, dia mau pelihara umatnya, itu bukan karena umatnya itu hebat, tetapi oleh karena siapa Yesus yang memelihara umatnya. Itu karena namanya. Tuhan mau membersihkan namanya. Tuhan mau memulihkan namanya di dalam kehidupan umat Tuhan lewat upacara bait suci ini, upacara tahunan bilik yang maha suci, yang oleh mana dia mau membuat sampai kepada umat Tuhan itu mereka berhenti untuk mengirimkan dosa, untuk membebani Yesus dengan dosa-dosa mereka, untuk menajiskan Yesus, untuk mempermalukan nama Tuhan. Tuhan akan membersihkan namanya dari masalah dosa di dalam kehidupan umat Tuhan. Apa artinya? Tuhan mau
bekerja. Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan dosa-dosa, memulihkan umat Tuhan dari kecintaan manusia terhadap dosa. Dan itu dia kerjakan semenjak tahun 1844. Jadi sejak tahun 1844 itu adalah fokus Tuhan untuk membersihkan dirinya, membersihkan bait suci dari dosa yang setiap hari, setiap saat menajiskan nama Tuhan, menajiskan dirinya sendiri. Ketika, dengan kata lain, bait suci itu harus dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar. Ketika bait suci itu selesai dipulihkan dalam keadaan yang wajar, tempat itu bersih kembali dari semua kenajisan dosa umat Tuhan, maka penghakiman dan Yesus, maka penghakiman selesai dan Yesus menjadi raja. Lalu ia keluar dari bilik yang maha suci. Sebagaimana bait suci itu dipulihkan, maka makna iman Yesus yang dinyatakan oleh bait suci pun kembali dipulihkan. Selama zaman 6 jemaat, di sana Tuhan memberikan kesempatan kepada kegelapan untuk menggelapkan, untuk menajiskan, untuk membuat makna daripada iman Yesus itu dihancur luluhkan, dipersona berantakan, digelapkan dengan kegelapan yang sangat pekat, yaitu oleh faham kekafiran legalisme. Tetapi Tuhan mau nyatakan di sana, sekalipun faham legalisme itu, yaitu faham kekafiran yang mencoba untuk menggelapkan makna daripada imannya Yesus sejak tahun 34 sampai 1844. Tuhan katakan, sejak 1844 iman Yesus itu akan dipulihkan kembali. Pada era ini, Yesus akan mendemonstrasikan imannya setelah mengalami kegelapan yang pekat selama 18 abad yang telah diporak-porandakan oleh faham kekafiran legalisme, baik dalam bentuk nyata maupun legalisme yang terselubung dalam terminologi iman secara rohani. Apa artinya saya menuliskan di sini legalisme yang terselubung di dalam istilah iman, atau ini adalah bentukan legalisme secara rohani? Mari kita perhatikan secara cepat saja. Kalau kita memperhatikan, ada 3 bentukan legalisme. Yang pertama, legalisme secara kelihatan, yaitu kita diselamatkan oleh perbuatan. Kita mengusahakan keselamatan kita agar kita memperoleh keselamatan. Bentukan yang kedua adalah iman plus perbuatan. Di dalam bentukan ini adalah sebuah bentukan campuran antara perbuatan, ada usaha, dan di sana ada iman. Apa yang Nyonya White katakan tentang iman dan usaha, nanti kita akan pelajari itu pada sesi yang lainnya. Di sana ada ratusan kutipan, banyak kutipan yang dituliskan oleh Nabi Tuhan tentang iman plus usaha manusia. Tetapi nanti kita akan bahas pada pembahasan lainnya. Saat ini kita akan lihat dulu ada bentukan legalisme yang mulai terselubung. Nomor 2 adalah iman plus perbuatan. Dan seringkali menggunakan juga ayat Alkitab dalam buku Yakobus untuk menyatakan nomor 2 ini, iman plus perbuatan.
Dan yang ketiga, legalisme yang ketiga adalah iman saja. Iman saja ini adalah bentukan legalisme yang akhirnya meniadakan hukum-hukum Tuhan. Jadi tidak perlu lagi hukum-hukum Tuhan. Sekarang di sini adalah iman saja. Sudah cukup. Oleh karena itu kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Nanti iman akan menyelesaikannya. Jadi yang pertama adalah legalisme, perbuatan yang nyata bahwa oleh perbuatan kita diselamatkan. Ini adalah ajaran kekafiran yang oleh mana mencoba untuk membujuk Tuhan atau dewa-dewa mereka supaya mereka tidak kena kutuk atau supaya mereka diberkati. Itu adalah faham daripada legalisme yang terlihat. Bagaimana dengan legalisme yang satu lagi, iman plus usaha manusia? Gambaran ini kelihatannya tidak menjadi masalah karena didukung oleh banyak kutipan roh nubuatan dan juga oleh Alkitab, khususnya dalam buku Yakobus. Tetapi gambaran apa yang kita boleh lihat di sini, ini juga adalah legalisme yang mulai terselubung dengan bahasa iman. Dan yang ketiga adalah legalisme secara sangat tersembunyi, sangat terselubung. Itu namanya iman saja, tetapi dia berakhir kepada meniadakan hukum Tuhan. Ini adalah bentukan legalisme yang kita boleh lihat. Tapi sekarang, apa yang Tuhan mau nyatakan di sini? Yang Tuhan mau nyatakan bukan berbicara sekedar iman saja, tetapi di sana yang Tuhan mau katakan adalah imannya Yesus. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, terjemahan bahasa Indonesia, iman kepada Yesus, tetapi King James Version dan bahasa aslinya bukan iman kepada Yesus, tetapi imannya Yesus. Begitu pula dengan Galatia 2 ayat yang ke-20. Kalau di dalam bahasa Indonesia iman kepada anak Allah, tetapi di dalam bahasa King James Version dan juga terjemah dari bahasa aslinya, di sana menyatakan imannya anak Allah. Lalu di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-9, di sana juga menyatakan tentang iman, tetapi bukan iman kepada Kristus, tetapi itu adalah imannya Kristus. Apa yang Tuhan mau gambarkan di sini? Semuanya itu berbicara tentang iman Kristus. Ada berapa iman? Efesus 4 ayat yang 5 katakan hanya ada satu iman. Jadi sebenarnya apakah itu adalah legalisme? Tidak. Apakah iman plus perbuatan? Tunggu dulu, mari kita lihat. Kemudian imannya siapa? Iman saja nomor 3? Bukan. Tetapi ini adalah iman daripada bilik yang maha suci. Ini adalah iman bait suci, yaitu imannya Yesus. Kalau kita perhatikan, itu adalah imannya Yesus. Bagaimana kita bisa mengerti iman Yesus dan iman kepada Yesus? Mari kita lihat. Jika saya berbicara tentang cinta kepada suami dan cintanya suami. Kalau berbicara tentang cinta kepada suami, berarti siapa yang mencintai? Bukankah itu adalah istri yang mencintai? Tetapi kalau berbicara tentang cintanya suami, itu artinya suami yang mencintai. Dengan kata lain, yang satu cinta kepada suami, subjeknya, pelakunya adalah istri, sementara cintanya suami, pelakunya adalah suami itu sendiri. Demikian pula ketika kita mengerti cinta iman kepada Yesus dan imannya Yesus. Iman kepada Yesus berarti pelakunya bukan Yesus, pelakunya adalah manusia, dan imannya Yesus, maka
pelakunya adalah Yesus. Jika kita merenungkan gambaran ini berdasarkan penyataan iman nomor 1, 2, dan 3, kita melihat semuanya ini pelakunya adalah manusia. Baik legalisme adalah manusia yang terlihat, iman plus perbuatan iman saya plus perbuatan saya, manusia di sana. Dan yang ketiga adalah iman saja, tapi itu adalah iman kepada Yesus, namun pelakunya adalah saya juga. Saya beriman kepada Yesus. Apakah itu yang Tuhan mau nyatakan? Tidak. Ini semua adalah pelakunya adalah manusia. Dan ini adalah legalisme. Dari legalisme yang kelihatan sampai legalisme di dalam terminologi iman secara bentukan rohani. Yang Tuhan mau kasih tahu adalah bukan manusia, tetapi itu adalah Christ in you. Itu bukan manusia yang melakukannya, tapi itu semuanya adalah imannya Kristus. Faith that works, imannya Kristus yang menghasilkan perbuatan Kristus. Imannya Kristus yang menghasilkan tabiat Kristus. Imannya Kristus yang menghasilkan buah roh. Kalau berbicara tentang buah roh, itu bukan perbuatan daging. Bukan daging yang melakukan buah roh, tetapi rohlah yang ada di dalam daging. Roh Kristus yang menghasilkan perbuatan roh. Kita secara manusia daging tidak bisa menghasilkan perbuatan roh. Itu adalah roh yang melakukannya. Walaupun itu iman plus perbuatan. Tetapi ini siapa yang buat? Usaha siapa di sini? Itu adalah manusia. Tetapi kalau bilang tentang buah roh, maka itu adalah hasil dari pekerjaan roh, bukan hasil dari pekerjaan manusia. Jangan ada manusia yang mengambil kredit pekerjaan Roh Kudus. Itu sama saja dengan penyangkalan kepada Roh Kudus. Apa yang Tuhan mau? Kita harus mengakui apa yang Roh Kudus buat, bukan menyangkal apa yang Roh Kudus buat lalu kita mengakui diri kita. Tuhan tidak menyatakan bahwa keselamatan itu dari daging, tetapi itu adalah iman Kristus yang menghasilkan perbuatan Kristus. Itu adalah iman yang bekerja. Kristus di dalam imannya yang mengerjakan. Itulah penyataan bilik yang maha suci, yang oleh mana bilik yang maha suci itu bekerja, dan yang bekerja itu adalah Tuhan, sementara semua umat Tuhan tidak dapat melakukan hal apapun di dalam pekerjaan ilahi ini. Tetapi penipuan ini telah menghantam bukan hanya saja orang kafir, tetapi juga umat Tuhan sebagaimana orang Yahudi pada saat itu. Jadi kegelapan ini yang mengajarkan sistem kekafiran, yaitu sistem legalisme ini, sudah menghantam umat-umat Tuhan pada masa kegelapan, sama seperti apa yang terjadi kepada orang Yahudi. Penipuan seperti ini pun akan ditelanjangi oleh iman Kristus sampai dalam keadaan yang wajar. Jadi sejak tahun 1844, Yesus mau menelanjangi sistem paham legalisme yang terjadi kepada umat-umat Tuhan yang telah diinfiltrasi, yang telah dicampuri, yang telah dimasuki oleh sistem dunia. Kekafiran Babylon itu telah masuk ke dalam umat Tuhan, ke dalam pengajaran, pengertian umat Tuhan, untuk mengerti siapa Tuhan yang sedang menyelamatkan manusia. Tetapi Tuhan sanggup di dalam imannya Yesus lewat bilik yang maha suci ini untuk
mengembalikan imannya yang telah digelapkan oleh faham legalisme kekafiran ini di dalam upacara bilik yang maha suci sampai dalam keadaan yang wajar. Sekarang pertanyaannya, apakah bait suci itu sudah selesai dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar? Mari kita perhatikan. Bait suci itu sejak akhir dari masa nubuatan 2300 petang dan pagi pada tahun 1844 sementara dipulihkan, tetapi belum selesai. Namun perhatikan, itu semuanya belum selesai. Mengapa? Nanti kita akan bahas itu khusus pada pembahasan nubuatan besar, yaitu tentang jemaat yang ke-7. Tapi sekarang mari kita perhatikan fokus daripada buku Daniel 8 ayat yang ke-14. Di dalam Daniel 8 ayat 14 sampai lewat 2300 petang dan pagi. Dan kita ketahui sejak tahun 1844 nubuatan 2300 itu telah berakhir. Semua telah terlaksana, semua telah terjadi. Dan sampai tahun berapa? 1844. Kemudian kita juga ketahui sejak tahun 1844, karena sekarang ini tahun 2015, penghakiman sedang terjadi. Lalu kemudian pada saat penghakiman yang sedang terjadi ini, pemulihan bait suci yang Tuhan sebenarnya inginkan sudah harus selesai dengan cepat sejak tahun 1844. Namun sampai sekarang ini belum sampai kepada keadaan yang wajar. Kenapa? Karena yang Tuhan mau pulihkan adalah bait suci dirinya, sementara umatnya selalu mengirimkan dosa-dosa pribadinya setiap hari kepada Yesus, dan Yesus harus menanggungnya. Sehingga bait suci itu belum dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Tetapi akan tiba satu saat di mana bait suci itu akan dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar. Dan itu artinya masalah dosa pada umat Tuhan sudah selesai. Dan itu artinya juga penghakiman selesai. Dan pada saat penghakiman selesai, disitulah saat di mana Yesus menjadi raja dan keluar dari bilik yang maha suci. Jadi kita perhatikan, itu peristiwa yang belum terjadi. Kapan terjadinya? Nanti kita akan perhatikan juga. Dan setelah Yesus keluar dari bilik yang maha suci, maka di sini kita akan melihat ketika Yesus menjadi raja, disitulah masa di mana kerajaan batu itu terjadi. Jadi kita perhatikan ada dua keadaan yang belum terjadi. Kerajaan batu, kemudian juga di sini peristiwa Yesus belum keluar dari bilik yang maha suci. Mari sekarang supaya kita lebih mudah untuk mengerti hal itu, mari kita istilahkan untuk peristiwa bait suci yang dipulihkan dalam keadaan yang wajar ini, kita istilahkan dengan Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Dan berbicara tentang kerajaan batu, kita istilahkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi untuk itu kita akan melihat bahwa nubuatan 2300 petang dan pagi sudah terjadi. Lalu penghakiman sekarang sedang terjadi. Pemulihan itu belum selesai, tetapi Yesus belum keluar dari bilik yang maha suci. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali belum terjadi. Ada dua peristiwa penting pada fokus ini yang Tuhan mau nyatakan. Tapi khususnya untuk Daniel 8 ayat 14, yang Tuhan mau nyatakan adalah sampai dalam keadaan wajar. Apa itu? Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Fokus dari Daniel 8 ayat 14 adalah sampai Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Tetapi itu belum terjadi. 2300 telah terjadi, penghakiman sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, tetapi belum sampai dalam keadaan yang wajar. Dan kita istilahkan itu adalah Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Dan setelah Yesus keluar dari bilik yang maha suci, maka kedatangan Yesus yang kedua kali pun terjadi. Jadi apa yang kita boleh lihat dari gambaran ini? Kedatangan Yesus yang kedua kali itu hanya akan terjadi jika Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Berikutnya, Yesus hanya keluar dari bilik yang maha suci apabila Yesus telah menerima kerajaannya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Itu terjadi di bilik yang maha suci. Jadi kerajaan batu, kedatangan Yesus yang kedua kali,
dia tidak akan terjadi sebelum Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Yesus belum keluar dari bilik yang maha suci sebelum dia menerima kerajaannya di bilik yang maha suci. Yesus juga belum bisa menerima kerajaannya di bilik yang maha suci jika bait suci belum selesai dipulihkan. Jadi, sekarang kita perhatikan, untuk bait suci itu, untuk Yesus dapat menerima kerajaannya, maka bait suci harus dipulihkan. Namun, setelah Yesus menerima kerajaannya, barulah dia bisa keluar dari bilik yang maha suci. Dan setelah dia keluar dari bilik yang maha suci, maka peristiwa yang akan terjadi pada akhir peristiwa di dunia ini untuk masalah sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali adalah kedatangan Yesus yang kedua kali itu sendiri. Namun kedatangan Yesus yang kedua kali belum bisa terjadi apabila dia belum keluar dari bilik yang maha suci. Yesus belum keluar dari bilik yang maha suci apabila dia belum jadi raja. Dan Yesus belum jadi raja apabila bait suci itu belum dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar. Sekarang, bait suci itu pun belum bisa dipulihkan dalam keadaan yang wajar jika ada satu peristiwa lagi. Peristiwa yang terjadi pada nubuatan besar ketiga itu terjadi. Nubuatan apa itu? Nanti kita akan pelajari. Tetapi sekarang, lewat pembahasan Daniel 8 ayat 14, kita boleh mengerti satu hal di sini sebagai sebuah kesimpulan yang kita lihat. Nubuatan Daniel 8 ayat 14 tujuannya adalah Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Mengapa? Karena di sana tempat kudus itu dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar. Itu tujuan Tuhan, dirinya dipulihkan dari dosa yang umat Tuhan selalu kirimkan kepada dirinya. Tetapi itu belum terjadi. Daniel 8 ayat 14 menyatakan nubuatan 2300. Itu telah lewat. Kemudian setelah 2300 ada tempat kudus yang dipulihkan. Iya, itu juga sedang terjadi. Namun itu belum sampai kepada fokusnya di mana Yesus menjadi raja. Bait kudus itu dipulihkan sampai dalam keadaan yang wajar dan dia keluar dari bilik yang maha suci. Sekarang mari kita perhatikan dua nubuatan besar dari 3 nubuatan yang akan kita pelajari, kita akan bahas terus. Yang pertama adalah nubuatan Daniel 2 dan Daniel 7. Fokusnya adalah kerajaan batu, dan kerajaan batu itu berbicara dari Yesus menerima kerajaannya. Daniel 7 ayat yang ke-13 dan 14 sampai kepada kedatangan Yesus yang ketiga kali, di mana batu itu menghantam jari-jari kaki dan memusnahkan semua kerajaan-kerajaan sampai kepada kerajaan yang paling terakhir sekaligus, sampai kerajaan yang paling awal sekaligus. Dan itu adalah peristiwa kedatangan Yesus yang ketiga kali, di mana semua raja-raja itu akan dibangkitkan untuk dibinasakan sekaligus oleh kerajaan batu itu. Lalu yang kedua, nubuatan yang kedua adalah Daniel 8 ayat 14 yang tujuannya adalah Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Nubuatan pertama, Daniel 2, Daniel 7 berbicara tentang kerajaan batu yang kita istilahkan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Namun 4 kerajaan telah terjadi, kedatangan Yesus belum terjadi. Di dalam nubuatan Daniel pasal 8 ayat yang ke-14 berbicara tentang nubuatan 2300 dan tujuannya adalah Yesus keluar dari bilik yang maha suci. 2300 telah terjadi, pemulihan sedang terjadi, tapi Yesus belum keluar dari bilik yang maha suci. Ada 2 yang belum terjadi. Yang sekarang yang kita lihat dari nubuatan Daniel pasal 2 adalah Yesus datang kedua kali. Dan di dalam nubuatan besar yang kedua, Daniel pasal 8 ayat 14 adalah Yesus keluar dari bilik yang maha suci. Bagaimana kedatangan Yesus yang kedua kali akan terjadi? Kalau dia keluar dari bilik yang maha suci. Bagaimana Yesus keluar dari bilik yang maha suci? Nubuatan besar ketiga akan menjawabnya. Pada pembahasan berikutnya, kita akan masuki pembahasan tentang nubuatan besar ketiga, yaitu
jemaat yang ketujuh. Biarlah lewat pembahasan ini nama Tuhan dimuliakan dan setiap pribadi kita akan lebih melihat tujuan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan sejak dari nubuatan Daniel pasal 2 sampai kepada nubuatan Daniel pasal 8. Semuanya berbicara tentang satu fokus yang Tuhan mau itu terjadi khususnya di bilik yang Maha Suci. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak untuk apa yang Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk iman-Mu yang Engkau akan pulihkan di dalam pekerjaan Yesus di bilik yang Maha Suci. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Dan biarlah kami hidup di dalam iman Kristus dan perbuatan Yesus bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.